Di video kali ini kita akan membahas tentang implementasi object oriented di service. Service layer. Teman-teman pasti tahu dan teman-teman pasti sering menggunakan aplikasi yang berbasis services. Contohnya pada saat teman-teman login ke Instagram atau misalnya ke Facebook. Instagram dan Facebook tersini menggunakan konsep service based. Ya. Mungkin dikenal juga dengan service oriented architecture. Jadi komunikasi user interface dengan business logic itu dijembatani oleh service. Nah, service sendiri yang basisnya object oriented itu ada dua. Yang pertama adalah web services. Okay. Yang kedua adalah web API. Web services sudah ada sejak lahir tahun 2000-an, jadi udah sekitar 21 tahun lamanya gitu ya. Dan web service ini basisnya object oriented juga. Ya, web services basisnya object oriented juga. Jadi ada sebuah C# code ya, kemudian C# code tersebut di-generate menjadi sebuah standar ya. Standar yang umum di web service adalah SOAP, SOAP dan WSDL. Kisaran 5 tahun setelah tahun 2000-an itu lahir konsep web API. Web API ini juga sama, basisnya C# ya. Hanya saja komunikasinya itu bisa menggunakan ya standar REST ya dengan bahasa JSON ya, JavaScript Object Notation. Kalau ini basisnya XML. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman yang hendak mengetahui implementasi object oriented di services ada dua nih. Satu menggunakan web services, satu menggunakan web API. Yuk kita pelajari bagaimana cara membuatnya. Jadi kalau kita membuat sebuah project di Visual Studio 2022, kita akan memiliki banyak opsi. Yaitu yang pertama adalah membuat web API. Ya. Ini konsepnya seperti yang saya kemukakan, RESTful HTTP Services. Atau kita juga bisa menggunakan WCF Services. Ini web services. WCF singkatan dari Windows Communication Foundation. Ya. Sebenarnya selain WCF Services ada juga yang namanya Web Services Classic atau ASMX ya. Oke. Tetapi itu sudah jarang digunakan walaupun sangat simpel. Jadi pilihannya kalau rekan-rekan pengen buat sebuah services bisa menggunakan Web API atau bisa menggunakan WCF Services ya. Pilihannya terserah Anda. Dan kita akan mencoba ASP.NET Core Web API yang paling umum digunakan dan yang paling terbuka, bisa diakses oleh siapapun ya. Karena kalau Anda pakai WCF service belum tentu dia bisa berkomunikasi dengan platform yang lain seperti Android, iOS dan sebagainya yang menggunakan RESTful HTTP. Yuk kita buat sebuah project ASP.NET Core Web API. Di sini ada sebuah kelas controller yang kita beri nama Weather Controller. Dan disinilah kita bisa menentukan services yang hendak kita sampaikan. Nah ini ya, services yang hendak sampaikan. Rekan-rekan bisa lihat di sini kita memiliki sebuah kelas yang merupakan turunan controller base dan rutenya adalah controller. Jadi ada routing di sana di controller. Kita nggak bahas secara detail ya konsep routing, ASP.NET MVC dan sebagainya. Itu mungkin rekan-rekan bisa melihat di video-video lain yang ada di VSID. Di sini kita menggunakan weather forecast get, kemudian kita beri atribut HTTP get. Artinya ini service yang akan diekspos ke internet. Ya, service yang akan diekspos di internet. Rekan-rekan bisa melihat di sini kita menggunakan sebuah kelas yang namanya weather forecast. Tidak lain tidak bukan adalah ini dia, ya. Weather forecast berisi beberapa data, properties ya. Teman-teman bisa melihat di sini get set dan sebagainya, ya. Ya walaupun ini tidak secara nyata ya, ini sifatnya random saja. Ya. Kita bisa melihat di sini ini adalah strapper atau bootstrap untuk memanggil
HTTP-nya dengan menggunakan pendekatan Swaggers ya. Oke. Kita akan coba jalankan ya. Oke, kita akan coba jalankan. Di sini rekan-rekan bisa melihat kita akan menggunakan localhost /7282 Swagger v Swagger JSON ya, dengan weather forecast dengan /weather forecast ya. Jadi kalau saya klik ini seperti itu, maka dia akan mengembalikan sebuah nilai ya, berupa teks atau kita ubah menjadi JSON ya. Tampilannya seperti ini ya. Yang kemudian ini akan diparsing ya, kemudian ini akan diparsing. Jadi rekan-rekan bisa melihat weather forecast ini bisa dipanggil gitu ya, bisa dipanggil untuk diambil datanya. Nah, ini konsep yang paling sederhana ini ya, yang paling sederhana. Oke, yang paling sederhana. Cara memanggilnya gimana? Kita bisa melihat di sini cara memanggilnya adalah https localhost weather forecast. Jadi kalau saya buka dan saya tampilkan di sini ya, maka teman-teman bisa melihat hasilnya seperti apa. Ini berupa JSON ya, berupa JSON. Oke, berupa JSON. Nah, itu yang kemudian nanti bisa diproses. Nah, itu teman-teman bisa lihat hasilnya di sini. Ya. Jadi ini API. Banyak sekali yang bisa dilakukan dengan API karena sebagian besar aplikasi sekarang berkomunikasi dengan API. Dan ini pendekatan kedua yang saya katakan dengan menggunakan WCF, Windows Communication Foundation. Yang keren dari WCF adalah dia bisa menghasilkan komunikasi yang efisien untuk sesama Windows ke Windows. Makanya namanya Windows Communication Foundation. Tetapi dia juga bisa interop dengan teknologi yang lain pada saat teknologi ini dikembangkan. Jadi teknologi seperti SOAP, WSDL, Web Service lawas yang basisnya XML base itu bisa difasilitasi. Even yang keluarannya JSON juga bisa. Jadi WCF ini palu gada ya. Selalu apa aja yang kita mau itu ada. Cuma kerepotannya adalah dia cukup kompleks. Di sini rekan-rekan lihat saya memiliki sebuah interface e-service ya, yang merupakan interface ada punya kontrak apa saja. Di sini punya dua kontrak, get data dan get data using data kontrak. Jadi dia basisnya kontrak interface. Lalu kemudian di dalamnya terdapat composite type data kontraknya. Jadi biasanya ada operation kontrak, ada data kontrak. Kalau operation kontrak itu operasinya, kemampuannya apa saja, data kontrak itu atributnya apa saja. Nah, ini bisa ngelihat ada dua ya. Ada dua data member yang terdiri dari data kontrak. Strukturnya sih menarik ya. Kemudian di sini ada service1.cs ya. Ini adalah satu layanan yang merupakan turunan mengaplikasikan e-services ya. Dan dia menampilkan tampilan ya atau pengujian dari WCF service itu. Kita akan coba menjalankannya. Oke, kita akan coba menjalankannya. Oke, teman-teman bisa melihat di sini ada WCF test client. Nah, itu ya. Rekan-rekan bisa melihat. Oke, teman-teman bisa melihat di situ get data dengan value 0 ya.